Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di multi channel ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas seputaran kimia ya teman-teman. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Bang, coba bikin review mengenai pengental mes bang. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita yang salah satu subscriber dari multi channel. Di video-video sebelumnya, kalau teman-teman ingin lebih jelas mengenai apa itu mes, bisa lihat di video-video multi channel yang sebelum-sebelumnya mengenai penjelasan lebih detail tentang mes. Secara singkat aja, jadi mes ini adalah salah satu jenis surfaktan yang memang fungsi utamanya sebagai surfaktan. Jadi dia fungsi utamanya sebagai agen pembersih, tapi dia juga mempunyai fungsi sampingan sebagai agen pengental. Jadi dia bisa dipakai untuk mengentalkan sabun cair yang jatuh encer. Nah, mes ini bisa teman-teman dapatkan banyak di toko-toko kimia, juga banyak mes ini yang jual dengan harga yang memang nanti bervariatif tergantung toko kimia. Di online shop juga teman-teman bisa dapatkan mes ini dengan mudah. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, ada mes yang sudah saya siapkan. Nah, mes ini bentuknya seperti serbuk roti ya teman-teman. Biasa disebut dengan flake. Jadi kalau teman-teman nanti ingin membeli mes flake gitu. Jadi kebanyakan mes yang dijual di toko kimia itu berbentuk flake. Nah, kita perlu memanaskan mes ini dan dilarutkan dengan air, atau bisa dibilang direbus teman-teman. Jadi bukan disiram air panas untuk melarutkan mes ini, bukan disiram air panas seperti CMC, bukan. Jadi mes ini untuk melarutkannya lebih cepat direbus, sama kita seperti merebus mie instan teman-teman. Jadi kita sebelum kita pakai mes ini dicampurkan dengan formula-formula lain untuk membuat sabun cair atau untuk membuat agen pengental, kita perlu melarutkannya dulu dengan cara direbus dengan air. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih mesnya 100 gram ya teman-teman. Akan kita larutkan dengan air sebanyak 500 ml ya teman-teman. Jadi kita rebus berbarengan dengan air teman-teman. Seperti apa? Saksikan terus teman-teman videonya. Ini ya teman-teman, kita akan masak mes ini dengan menggunakan air ini nih. Kita akan masak nih mesnya. Ini mesnya beratnya kurang lebih 100 gram. Airnya ini kurang lebih 500 ml nih teman-teman. Kelihatan nggak? 500 ml nih, airnya 500 ml ya teman-teman. Nih 500 ml airnya. Nah, mes ini akan kita masak menggunakan air ini. Kita tambahin air 500 ml ya teman-teman, 500 ml ini akan kita panaskan teman-teman. Saya akan coba masak dulu ya teman-teman, nanti kita lihat hasilnya. Nih teman-teman, mes yang udah kita masak nih teman-teman nih. Nah, nih teman-teman, warnanya nggak bening, warnanya dia agak kecoklatan atau kekuningan nih teman-teman. Mes yang udah kita masak ini masih panas nih, baru saya tuang nih baru saya tuang, masih sama kayak tadi nih ya, 500 ml nih. Kelihatan nggak teman-teman? Nih sekitar 500 ml ya teman-teman, 500 ml. Nah, ini kita akan coba pakai mengentalkan sabun cuci piring yang encer nih teman-teman nih. Ini masih encer nih, tuh masih encer tuh encer teman-teman, masih encer banget nih, belum diapa-apain nih mesnya.
masih encer. Ini mes, kalau teman-teman kasih atau tambahkan garam atau sodium sulfat, ini mes ini akan mengental nih teman-teman, sama seperti Texafon. Jadi teman-teman kalau mau bikin sabun cair kan bahan bakunya Texafon. Nah, Texafon itu nanti ketika sudah masuk semua formula, terakhir dikentalkannya dengan garam atau dengan sodium sulfat. Nah, ini sama. Mes ini kalau ini kita kasih garam atau sodium sulfat nih, ini dia akan mengental teman-teman. Cuman bukan itu tujuan kita nih. Tujuan kita bukan mengentalkan mes, sekalian kita bahas mengentalkan sabun cair teman-teman. Jadi biar dapat ilmunya semuanya nih teman-teman. Nah, ini masih encer ya teman-teman mesnya. Jadi nanti ini akan kita fungsikan sebagai pengental sekaligus surfaktan, tapi fungsi utamanya kita saat ini di video kali ini akan difungsikan sebagai pengental teman-teman. Nah, di sini juga saya punya sabun cair yang, nah ini sabun cuci piring banyaknya sama nih, 500 ml teman-teman, 500 ml banyaknya. Nah, ini jatuh encer nih teman-teman, cuman bukan encer kayak air tuh, dia masih terbilang kental tapi kurang, tuh ini kental teman-teman tapi kurang maksimal kentalnya nih. Ini kental tuh, nggak kayak air banget teman-teman tuh. Tapi dia kurang maksimal kekentalannya. Nih teman-teman tuh. Kita akan coba ini kita kentalkan dengan mes itu teman-teman. Nah, seperti apa prosesnya, ikutin terus videonya teman-teman. Nah, ini kita akan masukkan ke sini nih teman-teman, si sabun encernya. Nah, sebentar, kita akan masukkan ke sini nih, sebentar ya, ininya saya taruh dulu ke sini nih. Nah, ini kita akan masukkan ke sini si sabun yang encer nih sampai dia habis teman-teman, sampai dia habis. Nah, habis ya teman-teman tuh, 500 ml nih masuk ke larutan mes nih, jadinya dia kurang lebih 1 liter ya, tuh 1 liter teman-teman. Ini kita aduk teman-teman, kita aduk nih sampai si larutan mes sama larutan sabun tadi homogen. Kita aduk nih teman-teman. Nah, ini kentalnya masih sama kayak tadi tuh, kental kayak air enggak, kayak sabun standar juga enggak tuh, masih encer ya teman-teman. Ini video enggak saya edit, ini murni nih untuk kita sama-sama belajar. Nah, ini kita setelah seperti ini, kalau udah seperti ini dia homogen nih, dia homogen, baru langkah selanjutnya teman-teman kentalkan ini menggunakan garam. Nah, dikentalkan menggunakan garam silahkan, menggunakan sodium sulfat juga silahkan, tidak ada masalah teman-teman. Di video kali ini saya akan mengentalkannya menggunakan garam teman-teman. Sebentar, saya ambil dulu garamnya teman-teman. Nah, ini saya sudah punya garam nih teman-teman, garam industri. Ini sabun yang tadi ini belum saya papain teman-teman tuh, belum saya papain, masih seperti tadi, nggak ada yang saya edit, nggak ada yang saya tambahkan apa-apa, formulanya tetap masih encer ya, tuh masih encer, larutan mes sama larutan sabunnya tadi masih encer. Ini kita akan coba tambahkan garam ini teman-teman, cuman menambahkannya jangan langsung sebanyak ini, kita adjust dikit-dikit, jadi nambahnya dikit-dikit ini biar kelihatan nih.
biar kelihatan. Silakan teman-teman, mau pakai tangan silakan, mau pakai sendok silakan. Sebentar, saya ambil sendok dulu. Nih, saya pakai sendok ya. Kita ambil sedikit aja segini nih. Ini kita masukkan sini. Nah, aduk teman-teman. Kita aduk. Ini kita aduk sampai dia coba bisa mengental nggak. Nah, kalau belum, teman-teman tambahkan lagi nih. Tambahkan lagi. Seperti itu. Nah, kita aduk lagi. Nanti dia akan terasa berat kalau dia sudah agak mengental. Nah, ini sudah mulai kental nih teman-teman. Kalau belum, tambahin lagi dikit nih teman-teman. Nih, tambahin lagi sedikit. Tambahin lagi, aduk lagi sampai larutan mesnya dia bereaksi. Ini tekonya udah mulai goyang-goyang nih, berarti dia udah mulai kental nih. Nah, tambahin lagi teman-teman. Kalau kita mau mengentalkan sabun cair yang encer, takaran garamnya kita tidak tahu berapa, karena ini enggak sesuai formula. Jatuhnya kita memperbaiki. Kalau sesuai formula kita kan udah tahu takarannya sekian gram. Texafon berbanding sabun cair sekian gram. Nah, tapi ini jatuhnya kita mau mengentalkan sabun yang encer. Kita nggak bisa tuh sekian gram. Kita nggak tahu sabun yang encernya ini, seperti video-video sebelumnya, kelebihan garam atau kelebihan air. Kita nggak tahu nih. Sepertinya yang ini kelebihan air nih, karena ditambahin garam dia kental. Ini udah mulai naik kekentalannya teman-teman. Kita tambahin lagi garamnya secukupnya. Kita aduk lagi. Ini kita membuat video review mesh sebagai pengental nih. Ini dia udah mulai naik nih teman-teman. Kental udah mulai tuh, tekonya udah mulai berat. Udah kegeser nih teman-teman. Sebentar, saya ganjel pakai kaki biar nggak goyang-goyang. Ini udah mulai berat nih. Tuh, dia udah mulai naik. Kita tambahin lagi garamnya. Kita aduk lagi. Tadi perbandingan mesh sama sabun cair sama air sama-sama 500 ml ya teman-teman. Nah, ini udah mulai naik nih ininya nih ya, kentalannya tuh, dia udah mulai mengental. Kita tambahin lagi, mungkin ini kelebihannya airnya terlalu banyak, kita tambahin lagi segini. Tambahin lagi, kita aduk lagi teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat arus larutannya udah beda. Kalau air nggak kayak gitu teman-teman. Kalau dia cair, sirkulasi larutannya nggak seperti itu. Ini udah mulai kental teman-teman. Nih, tuh, kental teman-teman. Tuh, ini tinggal sedikit lagi, kita tambahkan dikit lagi secukupnya. Kita aduk lagi. Kalau teman-teman tadi menambahkan garamnya sekaligus, bukannya kental, nanti larutan teman-teman malah kelebihan garam. Jadi nantinya jatuh encer lagi. Encer karena kelebihan garam, bukan karena kelebihan air, kelebihan garam jatuhnya. Ini udah kental lagi nih dan makin naik tuh.
Tuh dia udah kental, udah nggak seperti air yang tadi teman-teman. Ini teman-teman tambahkan lagi. Ini video sengaja nggak saya skip, nggak saya potong-potong, supaya ini real. Kita percobaan review mesh sebagai pengental ya teman-teman. Jadi saya nggak akan potong-potong, saya nggak akan skip videonya. Memang agak lama sedikit karena kita mencari takaran yang pas untuk penambahan garamnya teman-teman. Nah ini tuh udah mulai kental ya teman-teman. Ini kalau udah kental seperti itu, udah kelihatan garamnya agak dikurangin, jangan sebanyak tadi di awal nambahnya. Nah segitu aja, kita aduk lagi. Nanti dia kalau penambahannya sebanyak di awal, malah sabun teman-teman jatuh encer karena kelebihan garam teman-teman, bukan kelebihan air lagi nih. Jadi nanti kita bikin pengental mesh lagi, larutan mesh lagi, airnya kita sedikitin. Tuh udah kental teman-teman. Tuh sabunnya kental teman-teman. Tuh udah kental, tambahin aja dikit lagi. Nah segitu teman-teman, aduk lagi supaya kekentalannya mantap dan bisa sesuai dengan sabun-sabun bermerek teman-teman. Nah ini kita aduk lagi. Ini tekonya juga udah mulai goyang nih teman-teman, udah kental dia tuh. Nah tuh dia kental naik teman-teman. Tuh tambahin lagi dikit lagi, ini terakhir nih, tambahin lagi sedikit lagi garamnya biar dia kekentalannya makin mantep. Nah ini udah, sepertinya udah nih teman-teman. Tuh udah naik teman-teman. Ya teman-teman nih, ini masih banyak gelembung udaranya nih, masih banyak busanya, jadi kelihatannya kurang kental. Ini kalau busa ini, gelembung udaranya ini udah pada hilang, kita diemin semalaman, ini kental banget nih teman-teman. Ini masih ada gelembung busanya aja, kentalnya segitu tuh. Ini udah naik kekentalannya tuh. Jadi sabun cair yang tadinya encer, dia udah bisa kental menggunakan pengental mesh. Nah semoga menjawab pertanyaan dari teman kita tadi tentang review pengental mesh. Jadi mesh itu sebenarnya fungsinya sebagai surfaktan, fungsi utamanya sebagai surfaktan untuk sabun cair. Dia nggak beda jauh kayak Texafon teman-teman. Jadi seperti Texafon, sama fungsinya sebagai surfaktan atau agen pembersih, tapi juga dia bisa dipakai untuk agen pengental sabun cair yang jatuh encer. Jadi kalau mesh dan surfaktan itu sebenarnya fungsi utamanya surfaktan, tapi bisa difungsikan sebagai pengental. Beda halnya dengan CMC. CMC itu sebenarnya fungsinya utamanya sebagai pengental, tapi dia punya fungsi lain sebagai pelembut. Selain sebagai pengental, dia bisa juga sebagai pelembut. Sama juga dengan natrosol. Natrosol itu fungsi utamanya sebagai pengental. Nah, natrosol dan CMC ini yang dikentalkan bukan surfaktannya, tapi yang dikentalkan airnya. Jadi kalau teman-teman mau mengentalkan air, pakai natrosol atau CMC. Kalau mesh ini dia surfaktan, jadi dikentalkannya pakai garam atau sodium sulfat. Kalau natrosol memang itu pengentalnya untuk mengentalkan air dan mengentalkan sabun cair selain air. Jadi kalau ini memang pengentalnya pengental garam. Nah mungkin itu saja video kali ini teman-teman, semoga bisa menjawab
pertanyaan dari teman kita tadi. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share untuk mendukung pengembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.